Halo, Kance Kunian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di Serasan Radio 100,8 FM. Ini spesial Serasa Radio kalau tampil setiap malam Jumat selalu spesial tamu-tamu yang diundang. Karena malam Jumat tuh penuh dengan kesibukan. Ini kita baru bisa live karena masih menunggu beliau ada acara yasinan ya Pak ya? Sepertinya yasinan ya. Sepertinya tapi ya. Sepertinya. Kan juga nih pasti sudah pada kenal. Sebelumnya pengen kasih tahu bahwasannya yang kita undang malam ini adalah orang-orang yang pekerja seni, terutama di dalam bidang musik ya. Iya. Sebelah kiri saya ini adalah Mas Bowo. Jangan panggil Mas asli Jawa Mas. Campuran sih. Campuran Jawa sama Jawa Tengah sama Sumatera Selatan. Jawanya neng dia. Jawanya neng dia. Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah. Oke. Tapi lahir besar di Palembang. Lahir besar di Palembang. Beliau ini sebelah kiri. Iya. Oke. Yang sebelah kanan saya ini adalah siapa namanya Mas? Nama saya Fajrin Pak. Nah, Fajrin dari ini Cande, ya. datang sini mau interview sebenarnya. Interview kerja kayaknya Pak. Karena dia manggil Pak dia. Karena nian narasumber kita sih. Enggak, masalahnya kita tegang gitu kan. Tegang gitu. Relax, Kayak interview kerja gitu kan. Kerja. Kenapa Pak gitu. Ada orang dalam. Ada Dalam yang mana tapi ini Pak? Dalam hatiku menatapnya. Oke, ini Fajrin dan sebelah kanan saya Fajrin, sebelah kiri saya adalah Bowo. Kan kalian sudah pasti kenal, mereka adalah personil dari Cande. Ya, betul Pak. Cande yang baru minggu lalu tampil, alhamdulillah heboh. Setiap tampil selalu heboh. Saya tuh ngebayangin bandnya Cande itu kayak siapa tuh Cangcuters. wah, Cangcuters tuh kalau itu wah. energik ya. Iya, terus apa tuh namanya tuh fansnya tuh nungguin. Hmm. Nah, Cangcuters itu awalnya udah ngetop di Jakarta kata yang tahu, Om. Tapi di Bandung kalau dia perform paling kecil 1.000. Paling kecilnya itu ya Pak ya. Yang 999 itu cewek galau. Oh, pastinya. Kalau Cande ini Pak? Nah, ini dia kita malam ini kita bakalan Iya. ngulik apa yang di awal sejarahnya Cande, kemudian jatuh bangunnya, suka dukanya. Boleh. Malam ini spesial dan Cande ini sekarang ada berapa? Siapa nih mau ngomong mau jelasin duluan? Oh, boleh. Mungkin Dengan siapa? Dengan Mas Bowo. Wah. Nah, Mas Bowo, Cande ini berapa personil kita? Kalau dari awal Cande terbentuk itu awal mulanya berdua. Berdua bela hebat. Iya. Beda. Berdua bikin band mesinnya berdua tuh main catur. Duo, iya. Silo sewang kan? Oke, berdua. Iya. Siapa awalnya itu, Mas? Pertama itu Pram. Kan Cikurel Pram adalah vokalis. Vokalisnya, ya. Pram itu vokalis, terus ngerekrut saya, Bowo. Terus 2017 terbentuk, itu lo berdua. 2019 awal itu udah ngerekrut Fajrin. Oh, ini 2019. Iya. Ini pas pilek ya. Karena dia gagal tim sukses. Iya. 2019. Bukan Pak. Ya, dan sorry, Alan. Mas, Ya. Mas Bowo sebagai Pemain flute atau pemain suling. saat itu namanya udah Cande. Dulu namanya itu Cande Banaspati. Oke, artinya Itu mistik sekali sebenarnya. Ya. Tapi jeng. Tapi Bapak tahu nggak kalau Banaspati itu apa sih sebenarnya? Nah, menurut Bapak apa sih? itu kayak nama-nama Sanskerta ya. Iya. Nah, itu yang tahu. Iya. Selebihnya nggak tahu. Kalau ya Nah, sebelum Banaspati. Banaspati. Nah, sebelum Candenya itu sendiri apa artinya? Cande itu Bahasa sebenarnya apa? itu lawaan dari Pram itu bermain atau bercanda. Bahasa apa tapi Itu bahasa campuran dari mungkin dari bahasa dusun. Bercanda. Oh, Cande. bercanda. Bercanda. Oke. Jadi disingkat atau lebih enaknya tuh ya simpelin. Ya. Jadi Cande. 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 Awalnya Banaspati itu ya
saya sih yang bikin nama Banaspati itu. Oh, Dari titipan. Kan dua tadi Pak. Ya dibilang kan dua Pak ya. Jawa Sumatera. Ya, kan dua tadi dibilang kan. Iya. Ada candi tadi dari Fram, si Banaspati tadi idenya dari Bowo itu. Ah, ini. Orang selalu mempertanyakan itu kan. Kalau yang Banaspati artinya? Kalau saya dulu tuh baca kamus. Kamus itu sejarah apa itu ya? Hindu Buddha. Oke. Kamus itu artinya itu ya kalau salah mohon diluruskan. Itu pohon besar. Oh. Jadi di Candi Banaspati itu ya bercanda di bawah pohon besar. Pohon beringin? Bisa jadi. Bisa jadi seperti itu. Ya, itu. masih aktif. Titipan. Baru tahu kami. Oke. Iya. Oke. Tapi kalau di masyarakat umum khususnya di Indonesia mungkin Banaspati itu dikenal sebagai bola api. Oke. Biar ngeluruskan aja ya kalau siap. salah ya namanya sejarah ya. Kita ya. nggak tahu ya. Tuh. Nah, jadi 2017 kita kebentuk baru berdua si Mas Bowo sama Mas Pramnya. Bener. Oke, nah itu sudah mulai tampil. Oh, kalau untuk penampilan itu ya berjalan terus aktif. Sorry, maksudnya kan berdua, kita kan berdua gitu. Nah, untuk peralat apa tuh pemain drum, gitar, itu belum. Rekrut ini. Belum itu karena kebutuhan komposisi musik aja sih. Kenapa candi dari awalnya suling sama gitar tunggal itu dikomben ya karena teman-teman lingkaran di kampus khususnya dasang sebelah. Sebut bayar apa? Sebut bayar apa? Yang jago depan kawan aku. Ya karena lingkungan kami itu seniman. Oke. Jadi termotivasi untuk membuat suatu karya yang baru. Ya karena di kampus itu ada senior, ada tingkat, ya kami ikutin apa yang keinginan untuk membentuk suatu namanya komposisi musik tadi. Ya kebutuhan. Ya. Karena kalau berdua tuh sebenarnya bukan monoton tapi lebih ke kurang asik deh. Ya. Tidak maksimal ya. Iya. Jadi dari situ inovasi terus ya muncullah namanya rekrutan selanjutnya itu si Alan Lubis. Oke. Terus ada Putra Kusuma. Itulah Fajrin. Ini apa Fajrin? Fajrin 2000 berapa baru bergabung? 19 awal. Ketemu awalnya bagaimana Fajrin? Seneng kan Ketemu di ketemu? awalnya. Apa tetekan? Awal mulanya gitu. Ketemunya Awal gimana mulanya itu 2019 itu ketemunya tuh Di- sebelumnya aku kenal sama si ini Syahlan Lubis. Oh iya. Nah, kebetulan dia sebelumnya itu bekerja di Dispora kan. Aku dulu aktif di Morenim. Dinas Pemuda dan Olahraga. dulu, Morenim. ya. Oke. Karena sebelumnya itu aku saya sendiri aktif di Bujang Gadis Serasan, Pak. Jadi kenalnya itu Jadi iya awalnya. Jadi cerita dulu deh. Aduh. Kancuk Kayak gitu. Nah, ini baru namanya canda. Oh, canda. harus bercanda. Canda. Tapi tidak boleh juga selalu ini kan. Tapi terlalu serius. Kancuk Terlalu Kunian bercanda. kalau siapa Mas Bowonya adalah kuliah di PGRI. Iya. Di sebelah kanan ini. Bujang Gadis. Bujang Gadis. Jadi Bujang Gadis mana jadi? Bujang Gadis angkatan berapa tuh? Aku Bujang Gadis di tahun 2018, Pak. Oh 18, Ya. oke. Nah awalnya balik dulu ke Oh sini. boleh. Ngerekrut beliau ini faktor apa yang Kemarin apa itu karena Bujang Gadis tadi itu apa? enggak, itu perjalanannya itu enggak salah saya ikut jadi peserta JPD untuk mewakili Kabupaten JPD Morenim. itu adalah Jambore Jambore Pemuda. Pemuda. oh, daerah. oke siap. Nah, daerah. Ketemulah di situ. Iya. Oh. Terus pas juga dia, ya mau juga coba. Nah, si ini Fajrin sendiri selain musiknya kalau di Candi sebagai Sebagai akordeon. akordeon ya? Ya. Akordeon yang Akordeon. ini atau yang yang ini? Akordeon tuh main musik samping. tradisional Melayu gitu, Pak. Itu memang basicnya itu atau karena memang si ini butuh Awal mulanya itu saya tuh hobi main gitar, gitar kan.
ditanyain sama Syalan Lubis si beduk tadi kan, oh bisa main tembang berarti kan, saya kemarin tuh main tembang kan itu kan. Oh, oke. Bisa, aku bilang kan bisa main tembang. Terus dikenalin lah sama apa namanya rekan-rekan Cande yang lainnya. cande yang lain gitu kan, tapi dengan kebutuhan enggak sebagai sebagai gitaris Oke. gitu, tapi ditanyain kamu mau nggak belajar main akordeon dari awal di situ gitu, dari situ. Berarti kalau nak bikin video klip lah ada modelnya. Bujang Minimal Gadis. dia ngajak kawan itu. Bujang Gadis tadi itu. Iya. Oke, nah kemudian sih ini 2019 bergabungnya siapa? 2019. Fajrin. Iya, 2019 itu. Nah, itu Pak, maksudnya gini ya, bagaimana menyesuaikan diri berapa Oh, adaptasi. beradaptasinya Iya. dengan Iya. kawan-kawan yang maaf ngomong nih, ini sudah memang konsen di musik. Iya. Ya kan, nah kita apa tuh Pak Jri baru diajak bergabung gitu. Iya. Supaya dapat ininya lah apa sih? Chemistry. Chemistry-nya. Iya. Chemistry-nya itu 2019 itu ngikutin apa kegiatan JPD tadi, Pak. JPD, Ya, oke. saya diajak gabung gitu kan. Hmm. Sambil belajar di situ main akordeon itu, berproses sama-sama gitu kan. Oke, siap. Ketika berproses sama-sama itu wah asik ternyata ya. Apa namanya? Saling apa namanya? Berbagi sharing ilmu tadi seperti itu kan. Bagaimana komposisi musiknya yang bakal dipakai itu menjadi bagus Ya. gitu kan. Plus ini cowok-cowok gila nih main. Oke, tapi waktu itu Mas Bawa sorry, memang sudah konsen mau mainin lagu-lagu bertema ke daerahan. Iya, dari terbentuknya Cande memang terfokus untuk membuat suatu hal baru Lagu daerah. ya, lagu Ciptaan daerah. sorry. Lagu pertama yang dihasilkan oleh Cande judulnya kalau Itu gitu? kalau yang pertama sekali itu Sendari. Sendari. Iya. Sendari terus Menceritakan tentang lingkungan. lingkungan. Uh, Oke. Karena di setiap ya khususnya di saya waktu berdua itu Palembang lagi gencar-gencarnya asap. Asap. Ya. Ya, bencana asap benar. Di situ kegelisahan ya mahasiswa aktif. aktif. Jadi sedikit nakal lah untuk Bikin lagu. jadi terfokus kita ikut demo kayak gimana kan, nggak ada hasil kan. Emang Iya. gitu badannya nih. Musisi hitam. Terus ya terpikir terlintas ya kebetulan juga itu tuh awalnya Cande terbuat lagu itu karena ya ada job bukan job sih, tawaran dari teman lingkaran Palembang untuk tampil, tapi di situ bingung nggak tahu mau lagu apa gitu oke. kan. Jadi terpikir oh udah latihan bikin lagu Kuala namanya Sendari. Sendari itu ya. Iya, Sendari itu ya lebih ke harus sadar diri aja gitu bahwa lingkungan ini kalau kita nggak dijaga ya imbasnya bakal Ke anak cucu kita iya, nanti. Iya. khususnya seperti itu. Oke. Kalau ada rencana Cande mau bikin lagu tentang Bujang Gadis? Sepertinya- Pertanyaan. Pertanyaannya kayaknya enggak deh ya. Bujang Gadis. Bujang Gadis. Ya. Iya sih. Kalau Bujang Gadis berarti soal percintaan ya. Ya. Kalau soal percintaan lebih antara sesama sih. Iya, itu sebenarnya sudah ada. Sudah ada ya? Oke. Cinta antar sesama. Sesama kita. manusia, sesama. Karena di lagu Canda itu ada salah satu kita itu manusia dan bakal tetap sama Ya. gitu. Nah, ini siapa apa Cande kan kalau perform ada sekitar berapa kita 7 orang. 7 orang. 7 orang. Kan? Itu untuk satu perform berapa lama kita harus nyiapin berapa kali latihan buat nyiapin diri? Sebenarnya sih kalau untuk perform ya sebenarnya fleksibel aja sih kami ya, karena ada yang sebagian udah terbiasa dengan memainkan Oke. alat musik, terus ya kalau kami itu orang 5 jadi udah terbiasa. Kalau memang 2 orang ini nggak hadir atau ada yang baru itu pasti kami bakal Ekstra. latihan habis-habisan Iya. gitu. Buat latihan. Latihan terus sih pokoknya. Iya. Betul. Biar maksimal untuk di atas panggung kan, meskipun hasilnya gimana ya udah. Kaca kunian. Pengen nanya lagi cuman kalah senior gitu.
Kalau senior kenapa ini Pak masalahnya? Yang kalau senior kami atau Bapak ini? Aduh. Kalau senior. Oke, jadi untuk base camp kita di mana sekarang nih? Candenya Kalau base camp untuk saat ini itu bertempat di Muara Enim. Muara Enim, Titik kumpul walaupun titik ada kumpulnya, oke. ada apa-apa di Muara Enim Oke. gitu. Kita pertemukan di Muara Enim. Kance Kunian ini adalah sesuatu band yang hebat. Kita bilang hebat karena vokalisnya tinggal di Lahat Lahat. Oke, si apa Pram namanya. si Pram ya, kemudian si siapa beliau ini di Palembang. ini di Muara Enim, kemudian ini 3 ya itu Iya. siapa? Alan Ya, Alan di Muara Enim. Enim, kemudian Agung di Muara Muara Enim. Gitu. udah Itu. Kalau apa namanya anggota utamanya ada 5. ya, membership kita cuma ada 5. Kenapa memilih Muara Enim? Karena mayoritas 3 orang kan tiga orang Muara Enim kan, dua Siap, orang ini benar-benar. di luar daerah Muara Enim sebenarnya. Minoritas harus ngalah minoritas. Iya. Sepertinya begitu ya. Daripada voting Tapi untuk sekarang ya titik Oke. kumpulnya di Muara Enim. Muara gitu. Enim. Mas, pertunjukan yang pernah pertunjukan paling jauh di mana? Candi pernah perform. Untuk saat Kalau berdasarkan titik base camp kita ada di Muara Enim. Di luar Muara Enim. pulau di luar Kalau itu Sumatera belum ya. Kalau di luar Sumatera belum. kita ya. Belum. Di Kalau lingkungan Sumatera kita Selatan masih di bagian Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Iya, betul, Pak. Kance Kunian, mereka berkiprah di Sumatera Selatan dengan lagu-lagu daerah yang mereka ciptakan. Concern di lagu-lagu dan maaf ngomong nih, penggemarnya kenapa sih banyak cewek? Penggemar Mungkin cewek. Ya. Ini ganteng nih, bujang gadis nih. Iya. Ya, Kalau kan? masalah penggemar sih kita nggak menuntut apa namanya penggemar ya, Pak ya. Oke. Lebih ke apa namanya tergantung ke apa namanya siapapun bisa suka sama kita. Oke. Siapapun bisa dengar sama apa namanya Cande itu, seperti apa Cande itu. Kalau dibilang fansnya Cande banyak cewek, enggak juga sih, Pak. Gitu. Berarti itu perasaan Ariel Noah aja. Iya, gitu ya. perasaan yang Soalnya lebih dulu Ariel aja sih. nelfon. Mas Anggi itu kenapa sih tuh Ben kayaknya nanyainnya aku. Nah, kemudian gini loh. Gimana? Apa ya? Anda kan menggunakan bahasa daerah yang maaf ngomong anak-anak muda sekarang pun jarang bertutur kata sehari-hari. Iya, betul. Tetapi ketika ada perform, mereka semua bisa hafal itu loh. Trik apa yang Cande gunakan sehingga mereka lepas menyanyikan lagu bahasa Lo bahasa daerah tadi. bahasa daerah tadi. Padahal sehari-hari mereka belum tentu pakai bahasa itu kalau Betul, ngobrol. Pak. Yes. Padahal ada yang ngomong, lu kemana aja lama nggak kejinga. Wah, nggak kejingaan gitu, Pak ya. Waduh, percampuran bahasa daerah dan bahasa Indonesia gitu ya. Tapi Waduh. giliran Cande tampil, perform gitu loh, para penonton tuh bisa wah itu. Ini fakta loh ini. Bukan hoax. Nah itu kenapa bisa kayak gitu? Apa sih maksudnya? Iya, mana ya? Apa coba? Itu sebenarnya sih ingin memperkenalkan lagi sih dasarnya ya, untuk ya karena kita ini sehari-hari biasanya Memakai kalau bahasa kita- daerah. Oke. Kalau kita nggak ngajarin lewat dari musik, ya siapa lagi gitu. Oke. Kalau nungguin generasi selanjutnya, ya kita nggak tahu siapa itu. Ya. Mm. Jadi dari situ Cande ya berani karena udah ya mungkin komitmen, dibilang komitmen ya sih. Ya. Tapi dari perjalanan ini ya alhamdulillah teman-teman yang lain support dengan apa yang Cande inginkan. Cande bikin. Iya. Oke. Mungkin Kance itu Kunian, resepnya kan. berarti terjawab sudah bahwa jangan GR dulu. Betul. Jangan GR lagu, pokoknya lagu dibikin Mm-mm. bukan spesial untuk satu jenis kelamin. Satu jenis kelamin, Untuk betul, semuanya. Pak. Tetapi Untuk semuanya. ketika dirilis banyak yang ini, alhamdulillah. Bonus. Alhamdulillah, bonus ya, Bonus, benar. ya. Betul. Oke, sip. Kance Kunian jangan kemana-mana. Kita masih di acara Mance, manjangin cerita, Oh, ngulik lagi tentang tentang Cande, salah satu band kebanggaan dari Kabupaten Muara Enim. Muara Enim. Kalau saya ngomong Kabupaten Muara Enim nggak keberatan ya? enggak. Ya. Enggak.
Berarti Anda harus menciptakan lagu untuk saya pribadi nih. Ini tentang apa nih? Tentang apa sih? Waduh. Mas Trinya ketawa bingung. Baru ini ada host minta ciptakan lagu. Ciptakan lagu gitu kan. Oke, semuanya kan cukup seru ngobrol. Dan selamat malam untuk Mas Pram, juga untuk siapa, untuk Alan, kemudian untuk Agung yang insya Allah masih sedang menyaksikan kita. Tetap sehat, salam untuk keluarga. Kancu Kunian jangan kemana-mana, nanti kita kembali di sesi kedua dengan yang lebih seru lagi. Cande ngapain aja sih di tahun 2005 dan 2026 mendatang. Cande. List merah ini. Oke, ini sama nih kiri kanan. Maaf, ini Cande ini yang di puncak. Ini aksara. Apa? Aksara. Aksara Ulu. Ulu. Oke. Berarti kalau misalnya Serasan Radio bisa dibikin kayak gini? Wah, bisa. Berarti nangkep sudah. bisa. Nah ini, maaf Mas, ini apakah nih bagian jadi salah satu merchandise yang di apa ya? Ya. Dikasih ke apa di produksi. Untuk fans atau dijual bebas? Awal mulanya ini dijual bebas berhubung kita bikin limited. Oh, limited edition. Iya, limited edition ya. Kita next ada baju lagi. Oke. Baru-baru terupdate. Diproduksi terus ya ininya ya. Kalau untuk desain seperti ini udah enggak diproduksi lagi. Udah produksi limited ya. Limited ya. Iya. Berapa habisnya sekali nyetak? Kemarin ini habisnya 68 pieces. Oke. Jadi order dulu baru dicetakin. Iya. Gitu. Oke, sip. Jadi Kancu Kunian kalau misalnya ada mau request lagi bisa nge-DM ke Instagramnya Cande, yaitu Cande Musik ya Mas ya? Iya, silakan di follow Instagramnya DM. Musik. Oke, sip. Kancu Kunian di sebelah kiri saya ini Tribowo, beliau ini megang traditional flute yang panjang apa? Suling aja lah, simpel. Bambu. Suling bambu. Ini apa? Siapa? Mas Tribowo-nya kemarin ke Fajrin Ramdhani akordeon yang tadi sit gitu. Nah Kancu Kunian tadi sempat lagunya Cande itu berbahasa daerah. Nah maknanya apa ya Mas? Maksudnya kalau tadi kan pasti penggemarnya dinyanyikan semua orang paham. Nah sekarang isinya tuh makna apa sih yang melatar belakangi lagu itu? Kenapa nggak pakai bahasa Indonesia? Kenapa nggak pakai bahasa Indonesia itu ya? Kenapa nggak pakai bahasa Indonesia? Ya kita menghadirkan Cande ini adalah salah satu dari Sumatera Selatan yang menggunakan bahasa daerahnya sendiri atau bahasa ibu gitu. Bahasa daerah yang ingin dikenalkan ke semua masyarakat Indonesia terutama kan, karena kita yakin budaya di Indonesia itu banyak Pak, ya kan, budaya di Indonesia. Kita harus ngenalin budaya kita juga ke luar gitu kan, biar dikenal gitu sebagaimana mestinya, seperti lagu-lagu Jawa yang saat ini lagi populer kan, lagu-lagu Minang seperti itu kan, lagu Timur yang saat ini lagi tren gitu kan. Kenapa Sumatera Selatan nggak bisa gitu kan menggunakan bahasa daerah? Itu salah satunya. Emang sebelumnya orang juga udah tahu kan dengan tembangan seperti itu kan. Nah Cande itu benang merahnya sebenarnya Pak, dari benang merahnya itu tembang Pak. Nah, tembang. Kalau tembang yang dahulu tuh kan liriknya lebih ke seperti kayak lagu Kaos Lampu itu kan, maknanya kan buruk tergantung kaos lampu gitu kan. Terus aku heran gadis mak ini rata-rata mata duitan, kayak ngeluh gitu kan, keluhan terus seperti meratap gitu liriknya. Cande ini sendiri tetap sama, ada pesan yang disampaikan, tapi lebih ke apa yang dirasakan sama Cande ataupun lingkungan sekitar Cande seperti itu. Seperti isu-isu lingkungan saat ini terjadi seperti itu. Kemudian isu-isu keresahan masyarakat yang saat ini yang dirasakan seperti itu. Cande mengemas itu. Pada saat Cande juga mengemas pada saat itu kan kita dilanda COVID. Nah, Cande juga merilis lagu juga tentang COVID, yaitu Petata Petiti. Oh, Petata Petiti itu bercerita tentang judulnya
COVID tuh. Covid. Iya. Ya. Dan banyak gara-gara COVID banyak yang pacaran putus. Gitu. Oke. Nah, kemudian lagu yang diciptakan lebih ke apa ya, maksudnya ke masyarakat luas yang tentang lingkungan hidup. Iya. Ya, salah satunya itu. Oke, kemudian juga tentang kritik sosial. Betul. Oke. Kanci Kunian, saya kalau mohon maaf nih kalau salah, mau dikoreksi. Mungkin saat ini satu-satunya band di Sumatera Selatan yang full band. Kita ngomong sih full band, kemudian juga menyanyikan lagu Menggunakan bahasa daerah. Gitu. Salah apa bener? Iya. Ya, salah saya kayaknya. Udah berani dia ngomong salah. Apa ngomong salah dia. Pada dasarnya sih kenapa Oke. Candi itu berbahasa daerah ya, simpelnya aja vokalis kami itu wong dusun. Jadi tidak baca pakai bahasa Indonesia, baca bahasa Inggris. Oh. Jadi dia terbiasa bahasa dusun Bagus, yo. oke. Tidak apa-apa, is oke. Oke, Karena siap. itu salah satu mengangkat kebudayaan kita kan. Mm-mm. Pada dasarnya itu aja sih. Oh, jadi lebih apa ya, bangga dengan bahasa Iya, bangga. bahasa sendiri. Nah, Mas, pas nyiptain lagu, seberapa sulit nyipta ke lagu bahasa Indonesia dengan bahasa daerah? Kalau Kemudian, Mas, kan musiknya ini kan Candi ini kan musiknya kan, maaf ngomong tuh, beraneka ragam. Kalau kita band, drum, gitar, bass, keyboard. Nah, kalau ini kan tradisional juga gitu loh. Nah, iya. itu Pak Mano nak nyatu kan. kalau dari segi lirik itu si Pram yang bikin. Oh, Pram, oke. Dan dari situ juga kenapa nggak pakai bahasa Indonesia? Udah pernah dicoba. Pakai bahasa Inggris udah pernah dicoba. Tapi lebih ke nggak dapet soulnya. Oh. Karena karakter si Pram ini ya benar-benar orang desa dan udah terbiasa dengan bahasa Bukit Barisan Pasema. Bahasanya. Ya. Jadi tapi menyesuaikan dengan keadaan. Ya, maksudnya dalam keadaan itu kayak pergaulan Moraine, Melahat, Pagar Alam itu kan beda-beda tuh dari Oke. segi bahasa. Mm-mm. Nah, itu digabunginya. Oh, Itu jadi disatuin oleh satunya Pram. sama Pak. Oke. Iya, untuk lirik tadi. Kalau untuk musik tadi ya teman-teman dari Candi itu seperti Agung, seperti Salan Lubis ya, karena dan termasuk saya juga, dan Pram itu memang aktif dan kreatif di bidang musik karena memang benar-benar kita belajar musik dari kampus. Dari kampus ya. Iya. Kancekunnya mereka ini adalah mahasiswa PGRI Iya. Palembang. Ada yang nongol tadi, agak bingung juga aku deh. Yang mana itu? Ahlan Lubis. Siapa? Sahlan Sahlan Lubis. Lubis. Lubis tuh Batak apa? Iya. Nah, Iya, lane betul, dulu Ada yang dari Batak Oh, ternyata iya, ya. mana Ada ceritanya? Lubis Aduh. gitu kan. Coba bercerita dulu, ini kita dari tadi ngebahas tentang apa tuh lagu daerah Lagu segala daerah. macam, bahasa emas segala macam, tiba-tiba ada Lubis, ada Lubis ya. ada Iya. cuma Batak Batak. nongol. Aku baru ngeh loh. Iya, iya, Nah, iya. mana ceritanya tuh si Ahlan Lubis ini bisa bergabung di sini? Ya karena tadi beliau adalah salah satu, ya kalau untuk saya pribadi guru saya sih, karena Oke. dia mengajarkan saya untuk bermain suling. Oh, oke. Gitu. Ya kalau dia tuh ya mana ya, emang kreatif sih Kreatif. orangnya, ya Nah, aktif. Maaf, si Ahlan apa tadi? Sahlan Ahlan Lubis Lubis. ini Iya. lahir besar di Kalau untuk ini dia itu kalau nggak salah ya, ya. oke, yang pernah kita baca di yang Wikipedia. Ya. Wikipedia. Bukan Meta AI. Baik, betul. Ini cari Meta AI. Ya karena Oke. Ahlan Lubis itu kalau nggak salah itu bapaknya Medan, ibunya apa Oku ya. Oku. Oke. Nah, lahir besarnya? Kalau si Ahlan besarnya itu di Palembang. Oke. Dan menikah sama orang Moraine. Jadi pindah ke Moraine gitu. Aca nih. Iya. Kisah- tadi dulu ya kita kakak kawan itu. Kawan kita dulu. Iya. Oh, Iya. pantesan dia di sini. Oke. Dia pantas di sini. Oh, oke. Nah, ada pengaruh nggak, Mas? Maksudnya kayak gini ya, sehebat walaupun Alannya ini, maaf nih lah, sorry lah, kita bahas kamu lah. Mungkin lagi nonton ini. Lagi nah, bahaya kamu kena datang. Nah kan, tetap Mas, darah Bataknya itu ada pengaruh nggak
di dalam candi ini? Biasanya kan kemanapun dia pergi tetap Batak ya kan. Iya sih. Nah, Kayak Lebih ke kalau karakter si Kak Iya, Ani karakter lebih sih. ke kayak yang orang yang bakal nengahin apapun yang Oh. terjadi gitu kan. Penengah candi juga salah Iya, ya, satu. penengah. sebagai abang Oke. tertua. Abang Oh, tertua iya. juga. suhu. Mungkin karena karakter Batak tadi yang Iya. kamu bilang ya. Oh gitu, siap. Heeh. Nah jadi apa namanya itu? Apa yang namanya tuh semangat bermusiknya? Ya, betul. Itu yang Itu yang dicontohin. menyemangati Bener juga sih, kalau sampai bermusik saat nggak ada anak Batak ya. Waduh, kurang sih sebenarnya, Makanya kurang. tadi kaget pas Cande dibentuk awalnya cuma berdua. Iya. Uang Batamnya Pada akhirnya- catur, dia bikin musik. Oke, nah sekarang berapa lagu yang sudah kita ciptakan dan yang sudah kita rekam? Kalau udah di publish itu baru 5. 5 lagu ya. Sendari, Cerita Bahi, Mm-mm. Gimbe, Tika Tetua, Cita aja. Tita Raja. Titer aja oke. Tapi yang 5 lagu. belakang itu baru guide semua sih, Jadi 3 lagu yang ya. ngetop tuh Titer aja ya. Eh, Yang kita kemarin tuh iya. ya. Iya. Itu cerita tentang apa tuh? Titer aja tuh. Tita itu Tita. kekuasaan raja. Iya. Oh, Seperti kekuasaan yang paling tinggi gitu Ya, loh, Pak. siap. Kadang merasa melebihi dari Tuhan seperti itu. Oh, Yang ingin disampaikan seperti itu. Gitu, Pak. Oh, itu yang apa tuh? Titer aja. Nah, itu penciptanya adalah Si Pram. Pram ya? Liriknya. Liriknya Iya. Pram, tapi harus Musiknya aransemen itu ya Candi. Bareng-bareng. Candi. Nah, kemarin gini, Mas Tri, antara lagu ini kan Pram ciptain apa tuh? Lirik. Lirik ya. Iya. Musik. Nah, ketika musiknya bakal jadi atau ini ada enggak masukan dari Pram? Oh, aku tidak mau itu. Oh, pasti. Nah, itu Namanya cap- kalau konflik Ah, dalam ini. bermusik ya Pasti pasti. ada, pasti ada seperti itu. Pengen tahu karena kan ada posisi di mana ini Iya. kan lah apa namanya tuh lirik dulu baru jadi baru setelah itu musik kan. Nah itu cak mana cara menengahinya dengan wong hebat nih. Nggak sih. Apa tetap situ tadi Alan tadi yang nengahi. Ya, salah satunya Satu. sih Alan. Oke. Terus ya kalau Kak di Candi itu untuk harmoni musik itu si Agung, kalau perkusi ngisi-ngisi perkusi itu Salan Lubis. Jadi si Pram ya penengah sih kalau untuk di musik. Tapi kalau untuk Alan sama Agung tuh ya lebih kerasnya di situ. Lebih ke situ ya. Iya. Nah kemudian ini ada sekarang punya stok berapa lagu yang kira-kira bakal direkam dan kemudian dirilis. Itu kalau stok lagu yang untuk saat ini ya masih mungkin 5 lagi ini. Iya, 5 lagi. lima lagi. Jadi album itu. Oh jadi Iya. album. Oh berarti Cande ini sistemnya adalah satu lagu keluarin Iya. single terus ini apa single dulu single gitu ya di apa familiar baru terus di apa namanya tuh dirilis. Iya. Nah menggunakan ini sorry Mas kalau boleh tahu sekarang untuk promonya sendiri Cande ini Ya, di platform apa aja? Oh oke. Saat ini alhamdulillah kita Canda itu ada bahasa ibu record yang turunan dari The Majors, Pak. Oh Yang jadi gini. merilis. Jadi Majors, Candi oke. Candi Ya. Ini mulai nyambung kita ngobrol. Ah. Ya. The Majors tuh bukannya punya sini siapa? Agus Sasongko. Agus Bukan Sasongko. Jangan, lagi aku salah ngomong. Tapi namanya Samo tuh. Oh. Merah itu labelnya tulisannya. Oh. Iya. The Majors. The The Majors. Majors, iya. Karena si The Majors ini dia itu bikin satu perusahaan baru kalau nggak salah ya. Oke. Itu labelnya itu namanya Bahasa Ibu Record. Itulah yang sekarang Yang lagi Cande Candi berada di bernaung di situ, situ. Oke, ya. siap. Oke. Salah satu Mm. membernya di situ. Ya. Nah, si apa tuh Mas? Apa namanya tuh? Sudah di-share kemana saja nih lagu-lagu Cande untuk Platform. apa tuh platformnya? Digital dan fisik sudah ada, Pak. Oh iya, oke, Ya, siap. untuk digitalnya kita ada apa namanya di Spotify ada, Spotify, oke. kemudian di YouTube juga ada, di YouTube, app musik semua platform sudah Oke. tersedia gitu kan, udah dipromosiin. Kemudian juga kalau untuk bentuk fisik itu Cande udah apa namanya udah di apa namanya
dari bahasa Ibu Riko Iya, bahasa tadi Ibu Riko. dicetak vinil seperti itu Pak. Oh, oke. Vinil dan CD. CD-nya ada ya, gitu, oke, siap. CD-nya ada dalam bentuk 5 lagu rilisan tadi. Oh, 5 Seperti lagu itu. tadi udah bisa ini ya. Udah bisa. Oh, seperti oke, itu. keren. Jadi Kanca Kunian, kita Morenim wajib bangga dan wajib memiliki karya-karyanya Cande. Pertanyaan berikutnya ini agak sensitif. Bagaimana dengan yang lagi heboh sekarang tentang royalti hak cipta? Royalti Siapa hak duluan cipta nyipta? ya? Yo. Aduh. Nah, sekarang siapa yang jawab? Kiri apa kanan ini? Kayaknya kiri Pasti itu deh. pasti Kanca Kunian akan berbeda nih. Seru ini. Nah, kalau menurut Cande sendiri apa ya maksudnya tuh bikin lagu apakah juga akan menerapkan siapa yang bawakan lagu Cande harus bayar Harus royalti? kayaknya Enggak. dari kita enggak sih. Malahan kita Bebas-bebas ngerasa baik. ya lebih baik. Rasa bangga karena lagu kita dibawa gitu kan. Oke. Rasa bangga. Terutama kita udah kalau ada yang bawain lagu kita kan bahasa daerah kita udah dikenal seperti Iya. itu kan. Kemudian aransemennya orang udah bisa paham bagaimana Cande Cande. membawakan lagu itu seperti itu kan. Kita nggak ada masalah kalau dari Cande ya. Pada dasarnya sih Mas Tri? kalau untuk di Candi ya semua orang tuh berhak untuk membawakan sebuah karya orang lain tuh berhak asalkan Betul. kita izin. Oke. Itu aja. Izin lah ya. Uh, Minimal uh. izin keramaian ya. Kita silaturahmi dulu Oh, lah. silaturahmi, oke, Iya. benar, oke, Ngobrol siap, siap. santai kan. Oh. Ya siapa sih yang nggak nerima orang untuk Iya. membawakan satu karya itu kan. Lebih tepatnya seperti itu aja sih. Lebih ke izin Mas aja. Tri sudah berkecimpung di dunia industri musik ini udah sekian puluh tahun Mas. Ya. Nah, bagaimana ngelihat apa ya grafik lagu-lagu daerah di Sumatera Selatan ini naik turun, apa sih kira-kira tantangannya yang ini? Yang faktor apa yang misalnya itu maaf ngomong Mas seperti Sumatera Barat, Padang gitu, Iya. itu lagunya tuh wah Jawa Barat. Nah kita kenapa sih stagnan hanya seperti apa tidak maju tidak mundur tidak gitu? Apa sih menurut? Iya karena masyarakatnya. Menurut saya Oke, itu sorry, masyarakat yang menerima atau masyarakat yang sepertinya sih masyarakat kita nih harusnya lebih percaya bahwa ada loh yang mau Oke. ngebangun mengangkat daerahnya sendiri, potensinya ada, ya harusnya kita Bangga. oke. kita gotong bareng gitu Bareng. untuk mengangkat suatu hal yang baru ini kan. Tapi kalau dibilang ya mungkin kita nih terlambat ya, Cuma terlambat atau terlambat Mm-mm. dalam mengenal musik khususnya Sumatera Selatan. Mm-mm. Ya kayak di Jawa itu dia udah ada paten atau ya untuk di musik ya, Mm-mm. itu ada pelok, Iya. nada, Mm-mm. itu udah dipatenkan. Dan Sumatera Selatan ini ya jujur selama saya bercimpung di industri musik ya cuman beberapa alat musik yang saya tahu, selebihnya itu ya tahu kemana gitu. Kayak di Jawa kenong, kita bukan iri ya, Oke, tapi siap. lebih ke ini identitas kita loh. Ya. Ini asli punya kita loh. Mm-mm. Kenapa itu lama-lama kok tergerus gitu, hilang Oke. gitu saja. Ya kayak di Jawa ya dia mempatenkan itu, dan di Sumatera Selatan ini ya mungkin baru ya nggak tahu ya, mungkin udah pernah ada Ya. orang-orang yang dalam pendidikan membuat suatu tesis mungkin Ya. atau skripsinya kan Tentang ya, musik. tentang musik maupun alat musiknya tersebut ya, dan masyarakat kita lalai untuk membaca hal itu. Oh, Mungkin publikasi iya mungkin ya. karena ya kayak di Pagar Alam itu Sumatera, kita bicara Sumatera Selatan Oke. ya, itu ada nama alat musiknya itu genggong. Genggong. Iya itu kayak karinding Mm-mm. ya genggong kalau nggak salah ya. Oke. Terus di Lahat itu ada serdam, alat musik tiup. Dan sampai hari ini ya untuk penciptanya udah, untuk khususnya di Sumatera Selatan udah enggak, ya saya sendiri belum ketemu sih. Oke. Iya, tapi kalau di itu ada
ada sih, saya pernah terlihat di Instagram kalau nggak salah ya. Itu masih guru kami juga, dosen kami, Ya. kakak kami, Putut Prabu. Itu dia membuat salah satu alat musik yang hampir hilang, itu serdam. Sedap Mungkin dia buat genggong juga mungkin ya. Oke. Tapi dia posisinya lagi di Jawa. Oh, justru dia malah bermukim Di Jawa. di Jawa deh. Iya. Berarti bener lah. Candi ada di Merinim deh. Pas Untuk nih ya. membangkit-bangkitkan Iya, itu. Candi ada di Merinim, Serasan Radio ini nih. Ini karena kedalaman terus kayaknya. Iya, mungkin seperti itu ya. Kenapa Bener-bener oke. orang Sumatera Selatan lebih tidak, mungkin tidak ya, lebih ke kurang aktif untuk mengakui bahwa kita ini bisa. Nah, kan masih apa tuh kapan cerita apa tadi kita ngomong lagu apa tadi tuh yang bahasa Minang Ya, Oh, yang kolaborasi. campuran dari bahasa timur Bertemu yang Timur. saat ini lagi populer Iya. ya. Begitu meledaknya. Betul. Kalau kita bicara itu kan bahasa belum tentu kita paham. Iya. Artinya bahasa gitu daerah kan. iya. Nah. Kita kalau bahasa Inggris mungkin alhamdulillah bisa lah Bisa. deh. Nah, itu kan bahasa daerah tuh kemarin sampai ke cengkok-cengkoknya apa tuh ini. Nah, Cande sendiri ada kepikiran nggak? Maksudnya tuh kita harus bikin lagu yuk supaya viral, supaya ngetop. Kalau zaman berapa tahun yang lalu ngomongnya ngetop, kalau sekarang kan harus viral nih lagu. Nah, upaya apa saja yang sudah dilakukan Cande untuk menuju ke arah sana? Upaya Cande menuju arah sana tuh lebih ke komposisi musiknya lebih ke mungkin kan balik lagi tadi benang merahnya tembang. Kalau tembang itu kan dengan alunan slow, terus lirik-lirik yang meratap seperti itu kan, yang disampaikan meratap ataupun yang disampaikan itu kegelisahan seperti itu kan, tentang percintaan yang putus seperti itu kan. Kalau lagu-lagu tembang itu kan, nah Cande mengemasnya itu tetap benang merahnya tembang, tapi dikemas dengan komposisi musik yang modern saat ini. Itu untuk viralnya itu adalah salah satu bagian kita untuk memiralkan Cande apa lagu-lagu Cande seperti itu. Mungkin belum aja booming gitu kan, kita menunggu bom waktunya. Bom waktu Amin gitu. momennya Momennya seperti itu. Mas Tri, tadi kan si siapa nih? Bajang ngomong tembang itu apa tuh bercerita tentang apa? Tentang kesedihan, keratapan seperti itu kan. Mati Uma, mati Eba, pernah kalau mungkin Bapak pernah dengar kan gitu. Cande memilih jalur kritik sosial. Ada beberapa lagunya yang apa tuh? Ada beberapa lagunya yang lebih luas lagi ya. Untuk lingkungan masyarakat Ya, yang betul. jauh lebih luas lagi. Betul itu Pak. Melawanian kamu nih. Pertanyaannya adalah pernah nggak ada beberapa pihak nih yang maksudnya, kamu tuh jangan bikin lagu, nah itu ada. Padahal sebenarnya kan kita kalau berdasarkan cerita ini tadi kan pakemnya kan hanya sebatas lagu sedih, lagu ini. Nah, ternyata Cande bisa bikin lagu yang maaf ngomong tuh anak-anak milenial sekarang tuh bisa joget loh. Bisa apa ya bergerak riang gembira gitu loh. Tidak yang pakem yang tadi itu. Nah, ternyata juga lirik Cande itu care dengan lingkungan. Lingkungan yang sekitar seperti itu. Itu apa tuh? Kita melihat, kita punya mata, kita punya telinga, Oke. kita ada rasa. Hal dasar sederhana untuk kenapa lirik Cande itu lebih mengangkat unsur-unsur yang sebenarnya orang-orang itu melihat tapi bingung untuk menyampaikannya seperti apa. Dan Cande lah pelopornya. Oh, ini kecap nomor 1. Sorry, kalau Cande bisa menangkap itu ya. Nah itu sebelum bikin lagu, nanti nggak tahu lah nanti. Pernah cerita dah kalau itu bikin lagu survei dulu. Dia apa yang namanya tuh semacam. Kalau Cande itu kalau dia membuat suatu karya itu selalu kita teliti. Oke. Kita garap benar-benar ya semampu kita dalam hal ya, karena kita alhamdulillah orang pendidikan. Ya. Kita bikin itu enggak sembarang gitu. Enggak harus ini benar kata orang, enggak. Kita pastikan itu patternnya gimana, kalau ada bukunya kita pakai, kalau memang itu kita enggak mau simpang siur. Oh, lebih ke,
ya, ini runutannya seperti ini. Oke, dan siap, ini siap. Seperti ini biar ya kami menjelaskannya biar enak gitu. Oke. Tidak. Salah-salah. Iya. Oke. Berarti Cande Kance Kunian bikin lagu tuh serius. Iya. Ya. Namanya beda di Cande, Oh. main-main. Namanya bermain-main tapi bikin lagunya untuk bikin suatu lagu kawan-kawan ini ternyata membutuhkan waktu, Iya. bukan hanya sekedar dapat inspirasi, bikin kan. Oke, sih, Masya Allah, keren Nian. Teliti harus di workshopkan. Oke. Ya, di workshopkan. Kita cari solusi yang terbaik. Oke, sip. Nah, Kance Kunian kita nanti apa namanya tuh yang kepengen tahu banyak tentang Cande lebih lanjut, YouTube kita ada, Mas, boleh disebutin kalau YouTube selain IG? Cande, Ah? tetap Oh, tetap Cande, tetap oke. Cande. Nanti follow apa tuh anunya YouTube-nya YouTube-nya Cande. Kemudian Instagramnya itu Instagramnya Cande oke. musik. Oke. Itu untuk Facebooknya tetap Cande. Kalau ada yang mengundang Cande, ngubungin siapa? Ada apa bio di Instagram, itu Instagram. ada bionya, boleh hubungin Cande di lewat bio itu ya. Oke. Kalau Video. misalnya ada orang nikahan, ngundang ke acara nikahan, Oh, apakah Cande? bisa diatur. Oke, sip. Keren ini Ben. Oke, semuanya kan cukup Nian. Tak terasa kita ngobrol hampir di habis acara malam hari ini. Kami Serasan Radio bangga sekali kiri kanan apa tuh menggunakan baju Cande dan yang di tengah. Terima kasih untuk Bongki Bip. Mas Bro, sorry Bro, aneh pakai IT punya baju. Hari ini kolaborasi band apa dari lokalnya Morenim dan insya Allah Bip, baju yang kita pakai malam ini bisa menginspirasi kawan-kawan anak-anak band Sumatera Selatan ya. Iya. Kita udah nggak bicara Morenim Enggak, sekarang. kita nggak usah harus bicara Morenim. Mudah-mudahan 17 anak-anak band di 17 kabupaten kota Sumatera Selatan bisa apa hadirnya Cande malam ini bisa menginspirasi untuk semuanya berkarya untuk Sumatera Selatan. Iya. Sebelum kita tutup, siapa duluan nih mau ngasih kata doanya nih? Doa apa tuh? Doa. Oke, sebelum kita tutup nih kita ke lupa mulu nih namanya. Ain aja lah. Ain Bujang Gadis nih. Bujang Gadis. Kalah senior. Aduh. Sorry, ini agak Iya, sedikit Pak. melenceng, agak melenceng dari Cande. Izin ya, Iya, boleh. iya. Mumpung ada di sini. Duh. Kenapa Mas ikut Bujang Gadis, Mas? Pada saat itu ya. Apa hal apa yang mendasari Mungkin ini kilas balik aja ya. Kilas Ah, balik. Oh, oke, boleh, nih. 2018 itu saya ikut awal mulanya itu dari 2017 Pak, pada saat SMA itu kan. Saya mau ikut Bujang Gadis, saya kayak diremehin seperti itu. Oke. Itu kan dibilang apa ya, ngapain Bujang Gadis, pasti juga kalah gitu kan. Oke, Jadi sip. 2017 itu Waktu saya itu kelas berapa? dieliminasi aja Kelas berapa tanpa waktu 2017? apa? Kelas berapa? Kelas Itu pasti. 2017 itu kelas 1. Kelas 1 SMA, beliau ini Kance Kunian Kelas satu. adalah alumni SMA 2 Morenim. 2017 sudah kelas 1 udah ikut Bujang Gadis. Itu belum ikut, Oh, oke. masih itu tuh teman-teman kan, teman-teman udah nggak usah ikut kamu kan, Oke, nggak ngakui. bakal menang juga kan. Waktu Gitu itu kan. pacarnya dukung nggak? Waktu itu nggak ada pacar. Iya, nggak ada pacar. Sekarang ngomong Iya. kan balik lagi bertentang-tentang ini. Oke. Iyalah 2018 Kelas 2 tuh, SMA tuh. Iya, Oke, kelas baru 2 ikutan. SMA 2018 itu saya tuh sempet juga dibilang itu, ya udah kalau emang nggak daftar dari ini aku daftar umum seperti itu kan. Oh, oke. Pengen tekad buktiin kalau aku tuh bisa gitu kan. Oke. Alhamdulillah ikut 2018 itu tetap bawa nama sekolah. Alhamdulillah masuk di kategori duta Diaksa. Duta Diaksa berarti Duta kejaksaan. kejaksaan ya. Iya, betul, Pak. Oh, hati-hati cuy. Lapor ke gitu nih. OTT gitu nih kakek ngomong Alan tadi OTT itu. Oke. Seperti itu, Pak. Terima kasih ini Mas Tri bawa siapa nih? Ain. Ini bisa jadi ini apa? Bisa apa namanya tuh? Bonus. Bonus. Bonus Cande Iya, gitu. bonusnya ini Bujang Gadis. Waduh. Berarti Bujang Gadis Morenim nian ini ya? Iya asli. Oke kita bikin khusus untuk Bujang Gadis. Oke, Kance Kunian kita pengen dengar ceritanya Ain. Apa nih harapan besarnya untuk Morenim dalam posisi kita sekarang bupatinya definitif ada bupati, apa harapan lah ya untuk Kabupaten Morenim, bupati kita definitif, wakil bupati yang
Kalau kita perhatiin, alhamdulillah untuk anak muda kayaknya support sekali nih. Oke. Nah untuk Cande khususnya apa nih harapannya? Harapan untuk Candi kedepannya untuk terutama di Kabupaten Muara Enim ataupun tepat titik kumpulnya Candi sendiri gitu kan, mulai untuk apa ya dibilang, untuk sama-sama gitu kan, bangga terhadap yang ada di Kabupaten Muara Enim, terutama di situ kan. Candi hadir juga, semoga di kedepan harinya Candi bisa mengenalkan bahasa daerah ini, terutama bahasa Sumatera Selatan ke luar seperti itu. Harapan ke depan seperti itu. Pesan untuk anak band atau musisi atau pekerja seni Kabupaten Muara Enim apa Mas? Pesan untuk anak band dan yang ada di Muara Enim ya. Berhentilah nyanyi ke lagu Wong. Salah satunya itu. Alangkah kejam. Iya, salah satunya itu sih. Saya secara ya, dari pribadi sih banggalah dengan karyamu sendiri. Benar. Meskipun nggak enak kata orang ya, belum tentu orang lain kan masih ada telinga untuk mendengarkan. Benar. Karena kuping nggak satu. beda-beda kan. Iya. Oke. Jadi pesannya adalah tetap Teruslah berkarya dengan lagu-lagu dan percaya generasi. Oke, sip. Fajrin. Muara Enim. Oke, sekarang dengan Mas Triwibowo nih Mas. Iya. Bosan nggak Mas main musik terus? Nggak kepengen jadi Pujang Gadis Pulo? Aduh. Ya Pujang Gadis Palembang berarti. Pujang Gadis Palembang. Gak. C bagus, C Ayu berarti. Cahayu. Aduh, dibilang bosan. Pernah ada titik di mana dagang lagi bro, kata bosan. Saat-saat apa tuh biasanya? Dalam berapa bulan bulan tahun ini sih sebenarnya udah ngerasa capek ya gitu. Okay. Lebih ke nonaktifkan handphone. Lebih ke kayak 2 bulan kemarin ya nggak aktif ya. HP-nya nggak aktif. Iya. Susah dihubungi. Susah. Karena Ayo lebih kumpul, ayo kita meeting Dahlah, gitu. Iya. Mana orang ini aktif gitu kan. Karena lebih ke susah banget ini ngomongin. sebenarnya sih lebih ke Spiritual. refresh ya. Oh, refresh okay. dulu karena ya saya ngadepin kehidupan yang mungkin goncang gancing ya lah. Curhat nih dia. Iya, curhat nih. Mama Dede kan pindah ke sini dia. Iya sih, lebih sebenarnya itu sih. Tapi balik lagi energi dari teman-teman itu membuat percaya diri lagi untuk bangkit dari keterpurukan itu kan. Oke, siap. Dan hari ini ya semangat itu tetap ada. Dan terus Cande, apalah kami kalau betapa Cande. Weh, keren. Pesan terakhir Mas untuk Kabupaten Muara Enim terutama di dunia industri musiknya. Iya, pesannya sederhana sih. Teruslah berkarya dan kita harus support sama teman-teman lokal dan berhentilah memainkan musik orang lain dan ya percaya diri aja lah bahwa pendengar itu ada pasarnya masing-masing. Jangan takut untuk berkarya dan percaya sama generasi. Itu aja sih. Oke, Kancukunians, keren. Lain kalau senior ngomong. Betul. Selamat malam Abdullah Hubay, Ben Mes dan juga Ibunda Adel nih. Selamat malam Bunda nih. Mohon maaf belum bisa dibacakan satu persatu, ada sekitar 190 yang menyaksikan, cuman kita nggak ini nih apa? Biasa setelah off baru bisa kita ini pas live kita kayak ini. Kancukunian, saya di Janggi. Terima kasih banyak sudah mendengarkan Mance malam ini. Alhamdulillah setelah hampir 3 tahun saya pribadi kepengen sekali mengundang band ini. Alhamdulillah hari ini saya mendapatkan kesempatan. Saya pribadi bangga dengan mereka dan ketika mereka konser perform minggu kemarin ya di Gedung Kesenian, saya full nonton mereka dan insya Allah eventnya terus berlangsung dan akan menghasilkan bibit-bibit baru di Kabupaten Muara Enim. Oke semuanya, acara Mance dipersembahkan khusus untuk kita galo-galo bebas manjangin cerita. Oke. Malam ini tadi kita tidak bahas tentang band tapi itu tentang Bujang Gadis. Aduh, lebih intinya itu ya Bujang Gadis itu ya. Aduh. Oke semuanya, dari Jalan Kartini nomor
Bowo 247 Morenim. Saya Riji Anggi bersama dengan narasumber saya Tri Bowo dan juga Fajrin Ramdhani bersama dengan Ayat dan juga ada Kadaya dan juga Renaldi. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Pamit kami, ketemu lagi kita minggu depan dalam suasana yang lebih bagus lagi. Untuk Morenim Membara, yang terbaik dari kami untuk kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membara Morenim.